Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan sedikit memaparkan materi kali ini yang berjudul Peradaban Islam Masa Daulah Safawiyah di Persia hingga Ayatullah Khomeini 1501 sampai 1736 Masehi dengan anggota kelompok Fatwa Ningrum 241959, Dina Milatina 241976 dan Imam Rosila 2419081. Sejarah peradaban kerajaan Safawiyah. Dinasti Safawi di Persia berkuasa antara tahun 1510 sampai 1722 Masehi. Dinasti Safawi merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berada di Ardabi, yang merupakan sebuah Azerbaijan. Tarekat ini dikenal dengan sebutan Tarekat Safawi. Nama Safawi diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi ad-Din 1252 sampai 1334. Pendapat Amir Ali tentang Safawi. Safawi berasal dari kata Safi, yaitu gelar yang diberikan kepada nenek moyang raja-raja Safawi, yaitu Safi ad-Din Ishaq al-Ardabili, seorang pendiri dari pemimpin Tarekat Safawiyah. Pendapat dari P. Engholt, Safawiyah berasal dari kata Safi, yaitu bagian dari nama Safi ad-Din al-Ardabili. Sebelum menjadi kerajaan, Safawi mengalami dua fase pertumbuhan. Fase pertama di mana Safawi bergerak di bidang keagamaan, dan fase kedua bergerak di bidang politik. Pada tahun 1301 sampai 1447 Masehi, gerakan Safawi masih murni gerakan keagamaan dengan Tarekat Safawiyah. Sebagai sarana, tarekat ini mempunyai pengikut yang sangat besar. Hal ini terjadi karena pada saat itu umat umumnya hidup dalam suasana apatis dan pasrah melihat anarki politik yang berkecamuk, halnya dengan kehidupan keagamaan lewat sufi. Mereka merasa aman dalam menjalin persaudaraan antar muslim. Dalam fase ini, gerakan Safawi mempunyai dua corak, yaitu pertama bernuansa Sunni pada masa pimpinan Safiyuddin Ishaq dan anaknya Sadruddin Musa, dan kedua berubah menjadi Syiah pada masa Khawaja Ali. Kerajaan Safawi secara resmi berdiri di Persia pada 1501 Masehi atau 907. Tatkala Syah Ismail memproklamasikan dirinya sebagai raja atau Syah di Tarbis dan menjadikan Syiah Itsna Asyariyah sebagai ideologi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Milatina. Di sini saya akan membacakan perkembangan dan kemajuan Safawiyah. Masa kemajuan kerajaan Safawi tidak langsung terwujud pada saat dinasti itu berdiri di bawah Ismail, raja pertama pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Kerajaan Safawi yang gemilang baru dicapai pada pemerintahan Syah Abbas yang paling agung pada tahun 1587 sampai 1629 Masehi, raja yang kelima. Walaupun begitu, peran Ismail sebagai pendiri Safawi sangat besar sebagai peletak fondasi bagi kemajuan Safawi di kemudian hari. Kemajuan yang dialami kerajaan satu di bidang ekonomi, stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Safawi. Yang kedua, di bidang ilmu pengetahuan, bangsa Persia dalam sejarah Islam dianggap besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, di bidang bangunan fisik dan seni, para penguasa kerajaan ini berhasil menciptakan Iswan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Selanjutnya, proses terjadinya kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawiyah. Masa kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi dimulai sejak Raja Abbas I telah tiada. Sepeninggal Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi, Abbas II pada tahun 1642 sampai 1667 Masehi, Abbas III tahun 1732 sampai 1736 Masehi. Selanjutnya,
Faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya kerajaan Safawi, konflik intern. Seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Konflik panjang dengan kerajaan Turki Utsmani disebabkan oleh perbedaan mazhab antar kedua kerajaan. Bagi kerajaan Utsmani, berdirinya kerajaan Safawi yang beraliran Syiah merupakan ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaannya. Dekadensi moral melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Pasukan Gulham atau budak-budak yang dibentuk Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Gilsibas atau Baret Merah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ima Rosila. Oke, nama saya Ima Rosila, NIM 2419081. Saya akan melanjutkan yaitu tentang sistem Republik Islam Iran. Dan saya akan menjelaskan tentang sistem Republik Islam Iran. Paradigma baru mengenai sistem pemerintahan Iran karena revolusi Islam yang terjadi. Sistem politik dan bentuk negara Iran berubah dari sebuah monarki absolut menjadi sebuah republik Islam. Perbedaan yang paling mencolok di antara keduanya, jika sebelumnya revolusi Iran merupakan sebuah negara sekuler, maka Iran pasca revolusi menjadi negara teodemokrasi yang didominasi kaum mullah. Waliyat al-Faqih merupakan sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan Waliyat al-Amr dan kepemimpinan agama. Konstitusi Iran, Undang-Undang Dasar harus menyiapkan lahan lagi bagi seorang faqih yang memenuhi persyaratan diakui sebagai pemimpin oleh rakyat. Mengatur urusan-urusan adalah di tangan orang-orang alim tentang Allah yang percaya dalam urusan yang menyangkut apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan oleh Allah. Konsep Waliyat al-Faqih merupakan suatu bagian yang tercantum dalam Konstitusi Negara Republik Islam Iran, seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran yang dikatakan dalam pasal 107 Konstitusi 1979 yang disebutkan pada prinsipnya mengesahkan Ayatullah Khomeini sebagai Waliyat al-Faqih, marja taklid yang dikemukakan dan sekaligus sebagai pemimpin Republik Islam Iran. Sejarah Iran sebelumnya terbentuk Republik Islam Iran dimulai dari dinasti Safawiyah yang kemudian diruntuhkan dan diambil alih oleh dinasti Qajar yang memimpin dengan bantuan Barat dan banyak menggunakan paham sekuler. Kepemimpinan ini banyak ditentang oleh masyarakat sendiri, terutama para cendekiawan dan juga ulama. Pada masa ini juga mendirikan pasukan militer nama Brigade Qasocah dan juga Universitas Teknik yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan Muslim Iran. Walaupun begitu, karena sistem pemerintahan yang ditentang oleh masyarakat dan ulama karena mengadopsi pemerintahan Barat dan bekerja sama dengan Barat, akhirnya dinasti ini runtuh oleh panglimanya sendiri, yaitu Reza Shah Pahlavi. Reza pada saat itu menggulungkan dinasti Qajar dibantu oleh para ulama dan sangat mendukungnya. Tetapi karena kepemimpinannya yang otokrasi menjadikan ulama mundur dari pendukungnya, yang pada akhirnya ketika putranya memimpin yang kurang kuat seperti halnya pendahulunya, maka terjadi revolusi yang diprakarsai oleh para ulama yang disebut dengan mullah dan menjadikan Iran menjadi republik yang menggunakan sistem pemerintahan Waliyat al-Faqih. Dan pemerintahan Waliyat al-Faqih, kepemimpinan tertinggi dipegang oleh ulama. Itulah sistem Republik Islam Iran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.